Bapak itu kayak manajer. Iya, iya. Jadi saya punya 7 pertanyaan nih buat Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi operasional dan penjualan di restoran? Bagaimana? Kalau ekonomi untuk sekarang ini kan fluktuatif ya, karena kan kita bisnis kita ini kurang lebih 60-50% tergantung dari sekolahan. Karena kan kawasan Jababeka kita di kawasan ya gitu. Jadi kawasan ini kebetulan kan kita berdekatan dengan sekolahan, yang mana kan mungkin dari keluarga kalian, orang tua kalian yang mau makan, ya kan bisnisnya apa yang mau makan, ataupun dari beberapa kantor yang ada di sini, ya itu pangsa kita gitu. Tapi ya, buat dibilang fluktuatif lah, nggak tentu gitu loh, belum bisa dibilang pasti, masih belum tentu. Karena tapi yang udah jelas tuh kalau di weekend kita itu nggak bisa diprediksi, karena kan mungkin liburan, sekolah pun liburan, wilayah Jababeka pun liburan, seperti itu. Oke, ada lagi. Pertanyaan yang kedua, langkah apa yang biasanya diambil manajemen ketika terjadi kenaikan harga bahan baku? Langkah apa sih yang diambil manajemen? Kurang lebih kita kan tidak ingin mengecewakan dari konsumen juga, kenaikan bahan pokok yang fluktuatif juga, karena kan special occasion kita tahu, tadi hari raya, tadi tahun baru, tadi apa, itu ada bahan-bahan produk kita kan naik. Kita pun nggak bisa mengambil untuk menaikkan juga, tapi kurang lebih kita tetap memprioritaskan untuk pelayanan, walaupun kurang lebih untuk kenaikan bahan pokok itu kan nggak selamanya, karena dengan dari season tertentu aja, let's say lebaran, hari raya ya, ataupun di pergantian tahun, itu pasti ada signifikan untuk bahan pokok yang naik. Tapi tetap buat kita sendiri nggak berjangkauan dengan menaikkan juga harga. Jadi kita tetap memprioritaskan untuk memberikan pelayanan dan harga yang benar-benar ya relatif untuk bisa dijangkau. Nggak ada yang kita itu pada saat kondisi special occasion harga barang tinggi, kita pun menaikkan harga yang tinggi. Nah, seperti itu juga. Itu lah namanya bisnis F&B ya, dan produk seperti itu. Boleh. Bagaimana Bapak menyusun strategi harga menu agar tetap kompetitif namun menguntungkan? Untuk strategi saya sendiri, kurang lebih kita kan melihat dari kompetitor kita di sini ya. Kita pun harus harus positif dengan kompetitor yang ada. Ya, untuk menyusun strateginya, masing-masing tempat kan pasti dengan beda konsep. Ya kan? Kalau saya sendiri kan itu fusion pun itu maksudnya perpaduan. Ada banyak konsep makanan di sini, Italian, Western, ya, terus sudah gitu ada Asian juga, ya, terus ada Nusantara juga. Gitu. Jadi kita fusion. Mereka dari masyarakat yang mau makan lokal, kita ada di menu kita. Ataupun mau beralih dengan yang ada Italian, kita ada pasta, ada pizza. Jadi lebih bervariatif. Karena kan mungkin kan ada beberapa kompetitor dengan satu konsep. Misalkan beberapa ada konsep rumah makan keluarga, otomatis dia dengan Nusantaranya aja. Seperti itu. Kalau kita ada semuanya. Jadi one stop solution untuk konsep makanan yang ada di sini. Nggak membosankan. Ketika kamu mau makan yang Western, ada di sini. Ketika kamu mau makan yang Italian, tradisional pasta pun kita ada di sini. Ketika kamu mau makan yang variatif untuk Nusantara, ada di sini juga. Jadi nggak bosan. Seperti itu. Pertanyaan kelima. 4 atau 5? 5 ya? 4. 5. Oke. Bagaimana Bapak mengelola anggaran untuk gaji karyawan, logistik, dan kebutuhan lainnya di tengah fluktuasi ekonomi? Untuk sementara ya kurang lebih strategi yang kita akan mempres budget yang mungkin setidaknya kurang lebih kan yang sangat berpengaruh itu adalah dengan biaya listrik, ya kan, mungkin dari gas, ya kan, dari bahan pokok, itu kita akan press, kita akan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, dan kita pun akan tetap mengontrol
mengontrol untuk pemakaian air, pemakaian listrik, karena kan itu berpengaruh untuk operasional dan berpengaruh juga untuk pendapatan, untuk berpengaruh juga untuk memberikan untuk anggaran labor, yang memberikan gaji untuk SDM. Gitu. Paham kan? Ya. Yang keenam, seberapa penting analisis tren ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis di restoran? Sebagaimana apa? Bisa diulang? Seberapa penting analisis tren ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis di restoran? Penting, karena analisa bisnis itu kan karena kita itu bergerak di bidang restoran yang mana tuh selalu berinovasi, ya, inovasi dengan produk. Otomatis kita harus menganalisa untuk misalkan ada produk yang ini sekarang nih, mungkin lah ada beberapa kalau misalnya kita tanpa berinovasi dengan produk, kita susah untuk bergerak di bisnis F&B. Karena kan kita harus menganalisis misalkan ya, yang lagi ini sekarang apa nih, misalkan dengan produk apa, kita harus bisa menerima gitu loh untuk produk yang lagi in sekarang. Kita harus menganalisis apa nih kita analisis untuk produk yang ada untuk lagi in sekarang. Kita harus mengikuti pasar. Seperti jangan kita kan tidak beridealis juga, kita tetap menerima gitu segala produk yang baru atau apa, kita tetap menerima dan kita tetap berinovasi. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan ekonomi terbesar yang pernah Bapak hadapi sebagai manajer dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar pandemi itu benar-benar berbahaya, benar-benar itu nasional, mungkin dunia ya merasakan seperti itu. Karena kan di saat kondisi seperti itu kita pun harus bagaimana caranya untuk survive, ya, survive untuk gimana caranya untuk bertahan hidup untuk perekonomian. Yang manapun kita di bisnis F&B jasa ini kita tetap berjalan, tapi kan kita tuh dibatasi. Dengan dibatasi ini kita itu harus berputar gimana caranya itu tetap menjual, tapi dengan membatasi ini kita ada additional yang lainnya. Mungkin dengan kita menjual kurang lebih dengan bahan-bahan baku yang ada di restoran, kita jual lagi, kita buka official store untuk online, kita buka untuk frozen food untuk online. Itu yang benar-benar kita itu di saat waktu kondisi seperti itu baru terpikirkan dengan kondisi seperti itu apa yang harus kita jual ya, karena mungkin kamu mengalami untuk kondisi waktu pandemi seperti apa, kamu merasakan makan ke restoran nggak bisa ya, mau kemana pun nggak bisa, tapi kita yang di bidang jasa nggak mungkin bertahan hidup kalau tanpa ada kita menjual ya, itu strategi kita untuk menjual produk bahan frozen seperti itu sih kondisi yang itu. Oke. Jadi itu aja wawancara dari saya. Oke. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Vanessa. Nah, kali ini saya ingin wawancara untuk tugas podcast. Nah, jadi saya punya 7 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apakah kondisi ekonomi mempengaruhi pemilihan bahan baku yang digunakan dalam memasak? Masalah ekonomi ya, kalau ekonomi itu perlu aktif kan ya, jadi kayak itu juga mempengaruhi bank juga sih ya. Misalnya kalau misalkan lagi naik juga kita juga bingung kan, jadi mungkin bisa kurangi kayak bulan Senin, tapi gimana caranya tetap konsisten gitu sih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Kakak menyesuaikan kualitas pasokan jika terjadi kenaikan harga bahan makanan? Bagaimana Kakak menyesuaikan kualitas pasokan jika terjadi kenaikan harga bahan makanan? Ya tadi kayak kita postingnya kita alin aja, kayak misalkan dari gramasinya dikurangin berapa, sama kayak sirupnya, sirup leci misalkan kayak 10 gram yang tadinya 20 gram jadi 10 gram, terus kita tambahin sirup jadi 10 gram, tetap totalnya 20 gram gitu aja sih. Kayak kalau misalkan harga bahannya Terus yang ketiga, apakah restoran ini pernah mengurangi anggaran dapur saat terjadi tekanan ekonomi? Jika iya, bagaimana Kakak menghadapinya? pernah sih kejadian kayak gitu, kayak misalkan anggaran yang ada ya misalkan. Terus kita
paling ada salah satu yang disorotin kayak gitu. Itu aja sih. Dan yang keempat, seberapa penting efisiensi dalam penggunaan bahan makanan bagi kakak sebagai barista, terutama di masa ekonomi yang sulit? Gimana? Seberapa penting efisiensi dalam menggunakan bahan makanan bagi kakak sebagai barista, terutama di masa ekonomi yang sulit? Ya itu penting banget sih sebenarnya kalau masalah ekonomi kita lagi turun gitu kan, itu penting juga sih kan. Juga di sini kan perlu modal gitu kan, jualan ya harus kita harus itu juga ya penting sih. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, apakah ikut terlibat dalam merancang menu yang disesuaikan dengan situasi ekonomi? Misalnya menu hemat. Ya kayak paket hemat tuh kayak kemarin tuh halal bihalal kan, ada paket halal bihalal gitu. Dan yang keenam, di mana kakak menjaga kualitas masakan agar tetap konsisten meskipun ada perubahan pada biaya operasional. Kalau saya kan sebagai barista bagaimana ya itu gramasinya di tetapin supaya agak konsisten dan masakan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, apa tantangan ekonomi terbesar yang kamu hadapi sebagai barista dan bagaimana kakak mengatasinya? Tantangan terbesar kebetulan sekarang harga kopi lagi naik ya. lagi naik terus tantangannya mungkin harus jadi baku itu jadi langka ya, jadi mungkin kita sebelum bahan baku naik itu kita stok aja dulu sih, ya misalkan yang tadinya kita beli sekilo jadi beli 10 kilo. Sekian dari saya. Sama saya, perkenalkan nama saya Vanessa Nugraha, saya dari SMA Presiden. Izin wawancara ya. Oke. Jadi saya punya 7 pertanyaan nih. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kondisi ekonomi saat ini memengaruhi frekuensi kakak makan di restoran? Cukup mempengaruhi ya, karena kondisi ekonomi sekarang kan mempengaruhi penghasilan orang tua juga ya, karena saya juga penghasilan masih dari orang tua, jadi untuk penghasilan saya per bulan atau per harian juga masih bergantung mereka dan itu sangat mempengaruhi. Pertanyaan yang kedua, apakah kakak menjadi lebih berhati-hati dalam memilih menu atau restoran karena alasan harga? Iya, karena sometimes ada beberapa yang harganya mungkin lebih pricey tapi kualitasnya tidak sebagus itu. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh harga terhadap keputusan kakak memilih tempat makan? Pengaruh harga terhadap keputusan tempat memilih makan cukup besar karena saya mahasiswa ya, jadi benar-benar harus hemat. Kadang itu ada yang mahal banget, tidak sesuai budget, tapi ternyata kualitasnya kurang bagus. Tapi ada beberapa yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. Nah, apakah kakak lebih memilih restoran yang menawarkan promo atau diskon di tengah situasi ekonomi saat ini? Enggak juga sih, karena ada beberapa produk yang mereka diskon atau promo itu bukan karena memang mereka benar-benar ingin mempromosikan produk mereka karena bagus ya, tapi memang mungkin ada alasan lain yang itu menyebabkan mereka jadi kurang laku, makanya mereka mempromosikan itu. Jadi balik lagi aku lihat dulu sih kualitasnya kayak gimana. Nah, yang kelima, apakah kakak merasa harga makanan di restoran sebanding dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan? Ada yang sebanding, tapi ada juga yang nggak sebanding. Sometimes ada yang udah harganya mahal, kualitasnya kurang enak, dan servingnya juga semau mereka gitu. Tapi ada juga beberapa restoran yang harganya terjangkau, servingnya bagus, dan kualitas makanannya juga bagus. Nah, yang keenam, apakah kakak mengurangi pengeluaran untuk makan di luar akibat kenaikan harga barang atau kebutuhan pokok? Jawabannya iya. Walaupun aku mahasiswa, tapi aku berusaha semampu mungkin untuk bisa masak di kos supaya jadi lebih hemat dan lebih sehat juga sih. Sekarang yang terakhir, apa harapan kakak terhadap restoran dalam menghadapi kondisi ekonomi kayak misalnya soal harga, porsi atau layanan? Mungkin soal harga bisa dinaikin asal jangan terlalu jauh dari harga sebelumnya.
untuk porsi juga mungkin bisa dikurangin kalau memang lagi krisis bahan pangan karena ekonomi gitu ya, tapi juga jangan terlalu jauh dari kualitas biasanya gitu. Pasti pengunjung juga paham sih harusnya ya, karena ada krisis.